Satrio Piningit menuju gerbang keabadian. Sulit untuk menemukan puncak dari kesaktian di luasnya jagat raya. Ada begitu banyak hal yang aneh yang tak bisa dipikirkan lagi dengan akal. Semuanya pun tak sesederhana yang dituliskan dalam buku-buku pelajaran, bahkan kitab suci sekalipun. Sebab yang disebut orang hebat itu dapat menjadi siapapun. Dan ada banyak misteri di dunia kultivasi. Secara perlahan berubah akan bisa memahaminya. Itu pun harus dengan tekad yang gigih untuk terus mencari. Ada kultivator usna, yaitu baik, bagus. Ada kultivator adbuta, yaitu monster ataupun raksasa. Dan ada pula kultivator cendala, yaitu jahat maupun ingkar. Ketiganya saling bersaing untuk menjadi yang terkuat, bahkan rela bertarung sampai mati. Mengapa begitu? Karena ada kedudukan yang lebih agung dan menjadi idaman dari semua kultivator tingkat tinggi yang disebut nityata, yaitu abadi ataupun immortal. Jelas tak mudah, sebab ujian yang harus dihadapi jauh lebih besar dari semua bentuk kultivasi, dan itu hanya untuk satu tujuan, yaitu bisa memasuki gerbang sanintiasa atau keabadian ataupun immortality, disebut juga dengan nama kelanggengan. Namun untuk bisa mendekati gerbang tersebut, maka siapapun harus rajin berkultivasi dan berhasil melalui ke-17 bentuk kesenangan. Sedangkan kesulitan yang harus dihadapi tak peduli di ranah apa yang sudah dimiliki. Dan memang kesulitan yang datangnya dari luar bisa teratasi dengan meningkatkan latihan dan konsentrasi. Tetapi kesulitan yang muncul dari dalam diri sendiri terasa jauh lebih sulit. Akan selalu ada orang yang tidak bisa melewatinya. Ia bahkan gagal sejak masih di awal perjuangan. Untuk catatan, kultivasi berarti mengolah diri untuk meningkatkan kemampuan. Sedangkan kata sakti itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti mampu atau kuasa berbuat sesuatu yang melampaui kodrat alam. Nah, dalam bahasa Sanskerta juga, maka kata mandraguna, sudibya, yoni, dan krastala juga diartikan sakti. Sementara kata amoghasiddhi atau amoga sakti bahkan diartikan sangat sakti ataupun teramat sakti. Begitu pula dengan kata dik yang berarti lebih atau mampuni, sehingga istilah dikdaya juga berarti teramat sakti ataupun sangatlah sakti. Sedangkan untuk maksud kelebihan ataupun kesaktian, maka disebut dengan nama kamayan. Sungguh lengkap dan kompleksnya bahasa kuno ini. Lalu pertanyaannya kini adalah, ingin menjadi sosok seperti apakah seseorang? Sebab masih ada dunia abadi atau immortal yang unik di atas dunia kultivasi, yang memiliki gambaran jangka panjang dan tak terbatas, yang juga di luar pemahaman umum, dan itu sungguh menakjubkan. Selama dapat bertahan dengan kesabaran dan ketekunan, siapapun tak bisa dilihat batas pencapaian di masa depan, dan tidak menutup kemungkinan bila akhirnya ia bisa mencapai derajat yang lebih tinggi yang disebut dengan para mudita atau lebih luas, singkat, baik, dan bijaksana. Untuk catatan, pada masa lalu ada beberapa ilmu tingkat tinggi yang berhasil membuat para leluhur kita hidup abadi atau immortal. Adapun antaranya sudah disampaikan pada video-video yang pernah saya sampaikan, seperti pada kekuatan Eoda, Alvantara, dan lain sebagainya.
sehingga perlu mengubah mindset atau cara berpikir tentang kehidupan di dunia ini. Tidak semuanya mustahil dilakukan oleh manusia, walaupun serasa tak mungkin. Yakinlah bahwa diri manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang super, yang tertidur sehingga perlu dibangkitkan lagi. Tentunya dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Sang Maha Pencipta kepada para utusannya. Maka dari itu, jangan pernah menunda untuk berkembang. Jangan pula berhenti dengan mengabaikan latihan, meskipun harus menempuh jalan yang bergelombang, pasang dan surut, ataupun menghadapi berbagai kesusahan yang tak terhitung jumlahnya. Tetaplah bertekad untuk terus maju dan menyusurinya, karena jika sudah berhasil melalui ke-17 bentuk kesengsaraan, maka barulah akan benar-benar bisa menjadi kultivator yang sejati dan menjelajahi alam semesta. Lalu dengan begitu jalan menuju gerbang keabadian itu akan muncul. Ya, sebuah langkah yang baru yang dimulai sejak awal dan dengan niat yang murni. Jangan bimbang ataupun cuma angan-angan, tidak punya pendirian saja, karena itu hanya akan menimbulkan kecelakaan dan juga kesia-siaan. Harus tetap serius dan kekeh atau bertahan, teguh pendirian, tekun, konsisten tanpa henti untuk dapat meraih tujuan yang maksimal. Karena sekali lagi ada 17 bentuk kesengsaraan yang harus dilalui, dan itu semua tidaklah mudah. Adapun diantaranya ketakutan, kecemasan, keraguan-raguan, kesusahan, kehilangan, kesendirian, ketiadaan, kepemilikan, kemelekatan, obsesi, ambisi, angan-angan, hasrat keinginan, perasaan, kesan-kesan, sanjungan, dan yang terakhir popularitas. Dan ketika berhasil melampaui ke-17 bentuk kesengsaraan itu dengan baik dan bisa terbebas darinya, maka barulah seseorang dapat meraih ketenangan yang sesungguhnya. Jika sudah mencapai ketenangan yang sesungguhnya, barulah akan mendapat keheningan yang sesungguhnya. Dan ketika sudah merasakan keheningan itu, maka ia pun memiliki kesempatan untuk bisa menemukan kedamaian yang sejati. Inilah pula yang menjadi tujuan utama dalam usaha untuk menjadi kultivator yang abadi atau immortal. Untuk itu, pada masa lalu banyak dari para leluhur kita yang berhasil mencapai keabadian atau eternity. Mereka pun tidak hanya bisa hidup di bumi ini saja, tetapi dimanapun, termasuklah di dimensi lainnya. Dan ini bukanlah hal yang mustahil, karena sesungguhnya itu adalah anugerah yang diberikan oleh Hyang Aruto, Tuhan yang Maha Esa, kepada manusia sejak ia dilahirkan. Tinggal apakah seseorang itu mau memilih jalan tersebut, dan tentu akan disertai dengan berbagai tantangan dan ujian yang tidaklah mudah. Jika berhasil melalui satu persatu, maka sungguh manusia itu adalah pantas menjadi Khalifatul fil ard atau pemimpin di bumi, sekaligus Khalifatul fil alamin, yaitu pemimpin bagi seluruh alam semesta. Sebagai catatan yang terakhir, ke-17 bentuk kesengsaraan di atas bukanlah satu-satunya jalan dan cara yang harus ditempuh untuk bisa mencapai keabadian atau immortality. Tentulah ada banyak materi pelajaran, metode, dan mantra-mantra yang perlu dikuasai. Semuanya pun tak bisa dengan cara-cara yang instan. Sebab itu dibutuhkan kesabaran dan ketekunan istiqomah yang tinggi dalam waktu yang tidak sebentar.